Baiklah, kita lanjutkan proyek kita ya, yaitu sistem informasi rekam medik ya menggunakan Microsoft Access. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membuat menu utama dan password ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan mencoba membuat tabel pasien ya. Saya buat dulu ya tabel pasiennya, nanti kita akan masukkan di entry master ini ya, seperti ini gitu ya. Oke, kita coba langsung pembuatan tabel ya. Create tabel. Saya langsung desain view ya, kasih nama tabelnya adalah pasien, tabel pasien ya. Lalu saya bikin ID pasien, ini auto increment ya, primary key ya. Lalu nomor RM ya, nomor rekam medik RM ya. Ini saya bikin kurang lebih 20 ya. Ini nomornya ya, nomor rekam mediknya. Jadi nanti setiap pasien harus punya nomor rekam medik ya, jika dia melakukan transaksi ya atau datang ke klinik. Lalu nama lengkap ya, nama lengkap itu kira-kira nama pasien ya, saya takut panjang ya, 100 kali ya, atau mungkin 70 lah, banyak nama itu orang ya. Lalu tanggal lahir, saya isi dengan date ya, di sini ada date time. Nah, formatnya adalah tanggal saja ya, medium date ya, jadi ini tanggal saja. Lalu saya buatkan jenis kelamin. Jenis kelamin itu pilihan lah ya, paling 15 laki-laki atau perempuan ya, 15 saya buatkan ya. Lalu alamat. Nah, alamat ini juga lumayan panjang biasanya ya, long text sekali ya, saya bikin ya. Lalu nomor telepon itu biasanya sedikit ya, 15 kayaknya cukup ya. Terus email ya, email itu kurang lebih saya bikin 100 ya, karena takut panjang email orang beda-beda. Lalu golongan darah, golongan darah itu juga pilihan ya, berarti kurang lebih 5 lah, A, B, C, A, B, AB gitu ya, 5 saja. Lalu riwayat alergi ya, alergi, apakah pernah alergi obat atau enggak gitu ya biasanya. Di sini saya bikin long text juga, ini cerita ya, menceritakan tentang pernah apa-apa gitu ya, kira-kira begitu. Nah, bagusnya lagi saya tambahkan created ya, add. Jadi ketika dia di ini data isinya, ketika datanya diinput ini secara otomatis akan melakukan otomatis masuk jam dan tanggal gitu ya. Saya pilih yang ini ya, jam dan tanggal dan waktu ya. Mungkin juga saya tambahkan updated ya, add ya, kapan terakhir ada perubahan juga sama date ya, date time. Di sini jam dan tanggal dan jam ya. Oke, kalau sudah saya simpan ya. Ini adalah tabel, kita lihat ya, tabel pasien ya. Nah, seperti ini ya, ini tabel pasien. Nah, sekarang kita buatkan dulu ya tabel pasiennya. Saya buatkan formnya kali ya, supaya nanti kita bisa menginput datanya gitu ya. Oke, saya buatkan dulu di sini, perintahnya adalah create ya.
POM wizard ya, POM wizard. Nah ini datanya pasien, saya klik semua ya, lalu next. Ini kayaknya add date itu nggak perlu ya. Oh ini sebentar, lupa, belum saya setup tadi ya, lupa. Di sini design view lagi. Ini creative add ini di sini default value sama dengan ya no. Dia mendeteksi data tanggal dan waktu ya yang masuk ya. Ketika ada transaksi, ada pasien baru katakanlah, dia secara otomatis akan memberikan nilai ya untuk tanggal dan waktu gitu ya, kira-kira begitu. Oke, saya simpan dulu ya. Oke, kalau kita lihat, coba lihat di sini. Nah ini sudah ada nih tuh ya, kapan di waktunya diisi gitu ya. Jadi dia secara otomatis nih ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjutkan membuat form tadi ya, create form wizard. Ini ID pasien biasanya sih nggak perlu diisi ya, biasanya kalau ID pasien ya secara automatically biasanya gitu ya. Tapi kalau mau ditampilkan kita kunci nggak apa-apa ya, kita masukkan aja semua ya, masukkan semua kecuali update sama kritik ya, karena dia udah otomatis ya. Oke, nah di sini kita next. Nah di sini adalah jenis formnya ya, kalau kita mau isi data, karena ini memang kategorinya banyak ya, jadi mungkin sebaiknya nggak perlu tabular ya. Kalau tabular ini kan seperti Excel ya, apalagi datasheet ini, jadi kita ngisi seperti Excel gitu ya. Mungkin saya isi dalam bentuk tabular saja, kolomnar aja ya. Nanti kita perbaiki ya, kita desain lagi ya. Next ya, saya kasih nama di sini pasien ya. Oke, nggak apa-apa, finish. Nah seperti ini hasilnya ya, kita coba perbaiki ya, kita coba perbaiki desain view ya. Pertama ini adalah kita ketik data pasien ya, data pasien gitu ya. Kita lebarkan dulu ini ya, tekan aja panah ya, tekan shift, tekan panah ke atas bawah ya. Kalau ini klik 2 kali baru dihapus ya. Ini tekan shift, panah kiri kanan untuk mengecilkan. Nah ini data pasien ini saya bikin, kita setting dulu ya. Jenis hurufnya saya bikin Arial ya. Nah ini berarti tekan shift, panah ke kanan supaya cukup tulisannya ya. Terus kita kasih tebal, warna hurufnya kita hitam pekat ya gitu. Nah untuk background kita klik kanan, pilih fill back colornya yang ini mungkin ya, biar agak terang gitu kelihatannya, atau biru juga boleh ya. Nah, biru seperti ini ya. Ini digeser dulu ke atas ya, ini juga digeser ke atas ya. Nah baru ini kita simpan ya, baru ininya kita perbaiki ya di sini ya, di blok semua, geser ke atas. Nah di sini kita hurufnya dulu hitam pekat ya, kita kasih hurufnya warna hitam. Tulisannya kita bikin mungkin Arial saja kali ya, Arial narrow ya, yang kecil ya, Arial narrow 11. Nah di sini saya coba perbaikin ya, ini terlalu luas, kita perkecil. Nah kurang lebih seginilah ya. Begitu juga fill-nya ini atau text fill-nya kita lebarkan dulu ke sini, geser. Nah, geser ya deket ya. Nanti kita sesuaikan. Lalu di sini kita perbaiki di sininya. Ini adalah ID pasien. ID pasien ya.
Di sininya nomor rekam medik ya, N-nya besar, rekam medik, aduh salah, medis ya, kita hapus yang ini. Ini kita ketik nama lengkap, ya. Di sini tanggal lahir, kita tinggal diklik aja 2 kali ya di dalamnya. Tanggal lahir, lalu klik lagi di sini di jenis kelamin, kita ubah J-nya besar, jenis K-nya besar ya, kita merapikan ya. Lalu alamat A-nya saya bikin besar. Lalu nomor telepon saya isi nomor ya, underscore-nya dibuang, spasi, T-nya besar, nomor telepon, email E-nya besar ya, karena ini POM jadi tulisannya harus besar ya biar terlihat agak rapi. Golongan darah sama riwayat alergi ya, R-nya besar, underscore-nya dibuang, A-nya besar ya. Oke, seperti nah ini di sini ID ini kita perkecil ya. Lalu kita kunci ya. Sini ada nih format atau data ya. Look dikunci ya. Diaktifkan tapi dikunci. Atau sebenarnya di enable juga nggak apa-apa. Nah, itu ya. Tidak aktif ya, terkunci. Ini oke, ini langsung kita isi nanti ya, nama lengkap juga ini cukup panjang, kita perkecil ya sampai sini saja nih. Tanggal lahir cukup segini ya, jenis kelamin cukup, terus alamat juga kita geser, nomor telepon cukup, email juga kita geser ya, golongan darah cukup, riwayat alergi juga kita geser. Oke, kita simpan, kita lihat hasilnya ini ya. Ini hasilnya ya, kita view. Lalu kita perbaiki dulu di sini. Di sini kita klik di ujung penggaris ya, ujung penggaris. Di sini kita rubah formatnya. Border stylenya adalah non, record selectornya no, jadi supaya tidak recordnya nggak berjalan ya. Oke, kita simpan, view lagi. Nah ini jadi seperti ini ya, lebih tidak ada recordnya, nggak bisa berjalan jadinya ya, jadi hanya menampilkan ini saja. Nah lalu yang harus kita isi adalah di sini ada jenis kelamin, ini pilihan ya, jenis kelamin ya, kita buatkan dulu sebuah tabel jenis kelamin ya, create tabel design view ya, namanya jenis kelamin. Ya, klik, saya isi ID jenis kelamin, ini auto increment ya, sama nama jenis kelamin, gitu aja ya. Ini saya isi kurang lebih 15 ya. Kita simpan, kita view, langsung saya isi ya, laki-laki dan perempuan. Oke, simpan, kita tutup ya. Lalu di sini ada lagi pilihan golongan darah ya. Kita buat lagi tabelnya, create tabel design view golongan darah. Ya, golongan darah. Kita isi di sini ID golongan darah. Di sininya golongan darah. Ya, golongan darah isi cuma 5 ya, karena golongan darah isinya sedikit ya. Oke, kita simpan, kita view, kita isi langsung ya.
golongan darah itu A ya, B, AB, O ya, O sama AB ya. Kalau tidak salah itu ya, nanti bisa dirubah kalau salah. Isinya simpan, saya tutup. Nah, di sini saya akan buatkan combo ya. Kita desain view ya. Klik di sini, klik sebelah kanan, change to combo box ya. Nah, dari combo box ini kita lihat di sini ya, ada data. Nah, di sini ada raw source. Klik di sini yang titik-titik-titik, arahkan ke tabel jenis kelamin, add. Nah, baru kita masukkan di sini adalah jenis kelaminnya ya. Kita simpan, close. Kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah ada pilihan ya. Ini bisa kita perkecil ya. Begitu juga sekarang golongan darah ya. Kita desain view lagi. Ini bisa kita perkecil segini ya. Oke, lalu golongan darah juga klik kanan, change to combo box, pilih ke data ya, pilih yang titik-titik-titik, arahkan ke tabel golongan darah, di add, close, dipilih golongan darahnya ya. Kita simpan, close ya, simpan, lalu kita lihat hasilnya view. Nah, ini juga sudah berubah. Kita desain view, ini bisa diperkecil ya. Nah, seginilah ya. Lalu ini di blok nih, filenya di blok semua sampai ke bawah. Kita pilih home rata kiri ya, supaya ini nanti di kiri semua rata tulisannya. Simpan, view. Oke ya, ini ya untuk membuat data pasien gitu ya. Nah, untuk selanjutnya saya tambahkan di sebelah kanan ini ya, menu ya, untuk tambah data ya, hapus data ya. Desain view saya buat di sini saja ya. Di sini ada desain, ada button, kita klik di sini nih ya. Sini saya bikin buttonnya button. Sebentar saya ulang ya, cancel dulu. Ada muasnya, klik di sini nih ya, di sini klik di sini, pilih record operation, pilih add new ya, ini tambah data. Saya ketik aja di sini tambah data ya. Next, finish. Nah, ya, hurufnya bisa kita setting nanti bareng-bareng lah ya. Sekarang tambahkan lagi di desain ini button kedua, yaitu simpan. Oke, kita pilih simpan ini, kita pilih form refresh from data ya. Ini namanya simpan data ya. Finish. Lalu berikutnya kita hapus data ya. Record operation, pilih delete ya. Next, sini hapus data. Next, finish. Oke ya. Nah, ini kita rapikan dulu biar sama ya, ukurannya biar sama, rapi. Nah, setelah ini sama ya, kita blok ya, lalu kita tebalkan hurufnya ya. Hurufnya kasih warna hitam, ditebalkan. Jenis hurufnya kita ganti jadi Arial. Ini kurang lebar, kita tambahkan ya, seperti ini. Oke, kalau sudah, satu lagi kita buatkan pencarian ya di sini ya. Nih, di sini di atas kita buatkan pencarian ya, yaitu perintahnya di desain view ada combo. Di sini lihat ya, ada combo. Nah, ini nih ya, combo box. Kita klik di sini. Nah, di sini pencarian ya. Oke, di sini find record. Nah, yang mau dicarinya tuh ID pasien atau nomor rekam medik ya. Nah, ini kita bikin nomor rekam medik aja ya. Nah, itu ya. Next, nah, ini kita lebarkan segini rekam mediknya. Next lagi. Nah, di sini pencarian ya.
kira-kira begitu. Finish. Oke, kita geser ke sini, disamakan dengan ini. Nah, ini di sini kita warnanya kita rubah jadi mungkin jangan hitam kali ya, kuning kali ini ya, karena pencarian. Ditebalkan ya, terus hurufnya mungkin dirubah jadi area blok ya. Oke, seperti ini ya. Kita lihat, simpan, view. Oke, jadi kalau mau nambah tinggal diklik, kalau mau nyari tinggal dicari ya. Kira-kira seperti ini. Dan kita masukkan formnya ya ke sini nih, design view, di sini di home-nya. Nah, di sini kita klik di entry master, klik pasien. Nah, di sininya kita rubah ya, datanya targetnya ke form pasien. Kita simpan, view. Nah, ini ketika diklik, nah ini sudah bisa diisi ya data pasiennya ya, kira-kira begitu. Oke, pertemuan kedua kali ini sampai sini dulu ya. Nanti pertemuan berikutnya akan saya lanjutkan ke form dokter dan datanya akan saya isi, karena kalau saya isi di sini rasa-rasanya lama ya. Jadi sebaiknya nanti saya isi secara manual aja di luar dari video ini, kira-kira seperti itu. Baiklah, sampai sini dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.